Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman. Hari ini kita panen lagi. Ini panen sisa hari kemarin ya, hari sebelum hari Lebaran ya. Karena hari kemarin tutupnya lebih cepat ya teman-teman. Nah, seperti ini kita mulai panen lagi. Ini panen buah sisa-sisa ya teman-teman. Sisanya masih banyak kemarin karena kemarin tuh dipanen belum hampir separuh ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutin lagi karena waktunya kepepet semua ini teman-teman. Repot kita ini kalau kita panen sawit ini, posisi kepepet, banyak sekali buah yang ditinggal ya. Nah, ini teman anggota kita sudah melangsir ya teman-teman, karena banyak buah yang sudah turun. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk panen di sawit rawa ini memang ya teman-teman, untuk hasilnya lumayan karena saya menanam sawit 150 pokok ini sawit unggul ya, yang ini teman-teman, dan sisanya adalah sawit abal-abal ya teman, separuh-separuh ya teman. Dan untuk kesuburan tanahnya daerah rawa ini cukup lumayan bagus, teman-teman bisa lihat untuk potensi buahnya besar-besar seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini merah, ini sawit unggul ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk potensi sawit unggul dan sawit abal-abal ini ya teman-teman, tidak terlalu jauh untuk beda timbangannya teman-teman. Memang ada yang mengatakan untuk sawit unggul itu memang untuk timbangan tonase per tahunnya adalah menang katanya, padahal sebenarnya sama saja dengan bibit sawit yang abal-abal ya teman-teman, sawit yang abal-abal atau bibit kantongan. Padahal sebenarnya untuk bibit kantongan yang isi 250 pokok PPKS itu adalah sebenarnya buah seleksi, apa namanya, bibit seleksi juga dari bibit resmi yaitu PPKS. Mengapa dia dikatakan abal-abal? Karena apa, semua jenisnya adalah jenis dura, karena dura ini untuk apa namanya, kualitas minyaknya sedikit, makanya dibilang abal-abal, padahal kualitas bibitnya sebenarnya bagus ya teman-teman, rata-rata berbuah. Ada, saya banyak lihat PT-PT di TikTok itu mengatakan bahwa sawit abal-abal atau yang kantongan ini jarang berbuah, treknya panjang. Oh, tidak sama sekali yang pernah saya tanam, karena saya menanam untuk sawit abal-abal atau sawit kantongan itu yang isi 250 itu harga 1,5 juta atau 2,5 juta ada ya teman-teman. Nah, itu adalah semuanya bagus, tidak ada ketemu kita sawit jantan, semuanya bagus karena memang bibit itu adalah bibit seleksi dari bibit unggul ya teman-teman. Karena bedanya adalah dia mayoritas adalah dura, dan sedangkan bibit unggul itu adalah mayoritas adalah jenisnya tenera ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Nah, kita bahas kembali soal timbangan atau tonase per tahun. Nah, untuk timbangan atau tonase per tahun itu bedanya semua sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini loh teman-teman. Nah, jika kita tanam bibit unggul, kita itu pernah merasakan adalah panen puncak ya teman-teman, yang mana hasil misalnya teman-teman menanam 1 kapling atau 2 hektar isinya 300 pokok. Nah, di situ teman-teman bisa tembus sampai 16 ton sekali panen ya per 2 minggu. Nah, beda halnya lagi kalau kita tanam 300 pokok untuk sawit abal-abal atau jenis dura ini ya teman-teman. Betul ya aja nanti motor Dia untuk panen, dia jarang ketemu kita panen puncak, tetapi hasilnya merata ya teman-teman. Nah, untuk panen pas panen puncaknya dia mentok adalah satu kapling 300 pokok itu mentoknya adalah 12 ton ya per panennya. Beda, cuma beda tipis ya teman, antara 15 atau 16 ton dengan yang 12 ton. Tetapi untuk penurunan buahnya adalah untuk jenis dura atau abal-abal ini dia buahnya menang berat ya teman-teman. Nah, dia menangnya pada saat buah trek ya, karena untuk treknya untuk sawit abal-abal dan unggul ini ya teman-teman, atau jenis dura atau dan tenera ini enggak terlalu jauh ya teman-teman. Yang mengatakan dura itu treknya panjang, oh tidak, sebenarnya sama saja ya teman-teman, sama saja. Mungkin teman-teman kalau menanam unggul ya teman-teman, kita akan langsir sawit dulu ke seberang sana ya. Nah, ini anggota lansir kita masih melangsir ya teman-teman. Ayo, oke, kita akan lanjut ya. Oke teman-teman, kita langsir buah kita jatuh, banyak jatuh di buah sini ya. Nah, ini ya teman-teman, di buah sini. Nah, ketabrak itu jadinya langsirannya tuh planting, jadinya dapat sedikit sini. Oke, kita lansir.
Nah, untuk itu ya teman-teman, saya sarankan untuk menanam sawit unggul. Takutnya nanti ada penyesalan jika menanam abal-abal seperti punya saya. Tetapi saya untuk menanam abal-abal ini saya nggak ada penyesalan sama sekali ya teman-teman, karena sudah terbukti perbedaannya sawit unggul dan abal-abal ini nggak terlalu jauh ya untuk tonasenya. Ya cuma sedikit saja teman-teman. Menangnya sawit abal-abal ini atau dura, jenis dura ini, tonasenya pada saat musim trek itu dia otomatis menang ya teman-teman, karena berat buahnya rata-rata untuk dura ini berat ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah kalau saya sarankan yaitu nanam unggul, karena takut nanti ada penyesalan bilang nanti perawatan untuk dura ini sangat sulit, nanti produksinya kurang ya teman-teman. Itu saya sarankan ya, terserah, itu tergantung pilihan masing-masing. Kalau saya, pilihan saya adalah saya menggunakan dura. Kenapa saya menggunakan dura? Karena untuk bibit penjual untuk benihnya sendiri dura ini lebih murah ya teman-teman, lebih murah dan mudah sekali didapat daripada benih unggul. Kalau benih unggul ini kita harus jalur resmi ya teman-teman, nggak bisa kita dapatkan dengan mudah ya teman-teman. Tidak bisa kita beli di toko online atau di toko-toko pertanian biasa jika dia tidak ada partner dengan pembibitan resmi. Seperti itu ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya saja, mungkin pengalaman teman-teman lebih berbeda. Semoga ya teman-teman bisa memamatkan pengalaman sendiri, karena ilmu terbaik itu adalah dari pengalaman teman, karena sudah teruji ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, kita ini ngelangsir ya. Langsir kita cepatkan saja untuk melangsirkan ini. Hari ini kita cari-cari 2 red ya teman, nggak tahu selesai atau enggak, karena ini anggota terburu-buru juga panennya lagi, sama seperti hari itu ya teman, karena mau menjemput anggota yang lagi sakit di rumah sakit. Jadinya waktunya cukup singkat ya teman-teman, makanya saya sini cepat-cepat untuk melangsir buah penyeberang ya, karena waktunya sangat sempit ya teman-teman. Ini posisi mereka sedang panen di sana ya teman-teman. Nah untuk melangsir ini mengapa saya tidak lakukan buat jembatan ya teman-teman, karena kalau jika membuat jembatan ini untuk mempermudah maling buah ya, yang pertama, dan yang kedua untuk bantaran sungai ini selalu berubah-ubah, jadi kita untuk memindahkan tiang untuk jembatan ini sangat sulit sekali ya teman-teman. Makanya kita lakukan dengan cara menggunakan seling ini, karena lebih mudah dan praktis ya teman, dan biaya lebih murah ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut muat saja ya teman-teman. Mungkin semoga yang saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya teman-teman. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Oke, selamat menikmati. Oke ya teman-teman, ini kita selesai belum selesai panennya, masih ngelangsir di sana ya, masih ngelangsir ya di seberang. Ini kita bahas segini aja karena ini naik gunung ya, naik gunung ke sana, naik gunung. Jadinya kita nunggu selesai, nanti siapa tahu dapat 3 ton ya. Ini lahan sawit 2 hektar ya, 2 hektar saja ya, nggak rawat tapi. Oke ya, sekian dan terima kasih ya. Kita akan lanjut ke pabrik. Oke, bye bye. Oke ya baik teman-teman ya, teman-teman sahabat petani sawit semua ya. Di sini saya dapat segini ya, kita selesai panen nih red-redan kedua ya. Mudah-mudahan kita dapat 1,5 ton lah ini, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan.